Yang satu ingin menyoting untuk menyudutkan anggota kepolisian negara Republik Indonesia, polisinya juga jengkel. Kamu pokoknya tidak boleh masuk. Cara memandang hukum, cara untuk melaksanakan aturan hukum bukan seperti itu. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini ada sahabat Rumah Pancasila ya, yang memberikan tag, meminta Rumah Pancasila untuk memberikan pendapat. Juga ada yang di tag ke saya pribadi. Ini yang dinaikkan oleh Harian Kopas. Tentang seorang anak muda yang kebetulan pakai mobil plat H, Semarang, dari kotanya saya juga, dari kotanya Rumah Pancasila juga. Kebetulan berada di Surabaya, mau masuk, tetapi dilarang oleh Pak Polisinya. Kita lihat ada beberapa komentar. Yang pertama dari ro_y4. Kalau goblok jangan diumbar. Dapat 170 like. Jadi ini kelihatannya menyampaikan yang goblok ini anak mudanya ya kayaknya. Jadi Pak Polisinya dianggap pintar. Nanti kita akan ulas bagaimana seharusnya dilakukan seperti ini. Kemudian ada dari AKP Jos. Terima kasih kepada Pak Polisi yang sudah begitu sabarnya menjelaskan kepada orang yang sok pingin kebal hukum. Ini dapat 301 like. Yang satunya saya tidak baca lah, yang bawahnya ini kurang pas kayaknya dibaca. Oke, pertanyaannya apakah ini sudah tepat? Saya ingin menyampaikan dulu begini ya, kita melihat aturan hukum ya. Saya contohkan ketika ada seorang koki, diberikan pakaian koki, kemudian diserahkan sebilah pisau, Anda berarti memiliki tugas apa? Membuat masakan yang enak, yang baik, yang sehat untuk saya dan semua orang yang makan di sebuah warung. Maka oleh koki ini ketika diberikan kewenangan atas pisau, pisau ini akan dipakai untuk memotong sayur, daging, bumbu, dan lain sebagainya. Tetapi karena diberikan kewenangan untuk memegang pisau, maka si koki ini bisa menggunakan pisau ini untuk kemudian merampok orang, membunuh orang, menodong orang dan mengambil barangnya, dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kita memberikan kewenangan untuk melaksanakan sebuah aturan perundang-undangan kepada polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka oleh karena itu undang-undang menyatakan, hei kamu polisi, tugasmu adalah melayani, tugasmu adalah melindungi, dan tugasmu adalah mengayomi. Siapa? Rakyat Indonesia. Oleh karena itu ketika diberikan perintah oleh undang-undang, tolong Pak Polisi sekarang, umpamanya kita pakai PPKM darurat, Anda menutup semua jalan untuk kemudian tidak boleh ada aktivitas yang masuk. Karena keluar boleh. Ini yang menjadi masalah nih. Jadi umpamanya ada larangan untuk masuk di wilayah umpamanya kota Surabaya, tapi keluar dari Surabaya boleh. Yang jadi masalah adalah umpamanya ada orang yang keluar dari Surabaya hanya keluar sebentar di daerah yang dekat tapi keluar dari penyekatan. Kemudian dia ingin masuk kembali, harus lewatnya jalan itu dan jalan itu dicegat karena memang tidak boleh ada yang masuk dan kebetulan orang tersebut domisilinya umpamanya di Surabaya karena kerja atau kuliah dan lain sebagainya, tetapi mobilnya plat lain, umpamanya plat B, plat F atau plat H dan lain sebagainya. Atau plat Surabaya yang dari luar kota. Ini kan jadi masalah nih. Maka kita harus menggunakan diskresi dan kemampuan daripada polisi yang diperintah undang-undang untuk melindungi, melayani, dan mengayomi ini. Maka polisi harus lebih di dalam memandang hukum tersebut adalah dengan kacamata Pancasila. Oh ya, alasanmu apa tadi pergi? Kenapa kamu bisa keluar mau masuk lagi? Kemudian kalau dia menunjukkan ini loh, saya punya kos di sini dan saya sebenarnya tinggalnya di Surabaya. Tadi alasannya begini, maka polisi sebaiknya kemudian oke, saya menemani Anda, tetapi kalau ternyata Anda tidak punya kos, saya akan keluarkan lagi dari sini. Ini adalah bentuk daripada perintah polisi untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan perlindungan, dan untuk mengayomi. Sebab apa? Kalau ternyata orang ini benar-benar domisilinya di Surabaya, sedangkan dia sendiri karena tidak ada keinginan untuk keluar atau masuk di wilayah kota lain, kan dia sendiri tahu,
untuk ke kota lain harus bisa menunjukkan surat izin vaksin. Sekarang masih banyak orang yang belum vaksin. Saya sendiri belum vaksin. Kenapa belum vaksin? Karena dokter melarang saya untuk vaksin. Karena baru apa? Pasang ring jantung. Ada orang yang sudah mendaftar berulang-ulang. Keluarga saya itu banyak sudah daftar ulang-ulang belum dipanggil untuk divaksin. Di Rumah Pancasila ini kami sudah daftar 3 bulan yang lalu. Anak-anak di sini belum divaksin semua. Anda bisa bayangkan. Oke, kalau dia ini mau keluar kota, syaratnya kalau bukan vaksin berarti syaratnya harus apa? Punya swab test yang nyatanya itu adalah menunjukkan negatif. Maka seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintahan ketika melakukan pencekatan itu juga disediakan dong swab test kalau begitu. Supaya nanti melihat dia negatif atau positif untuk boleh masuk ataukah tidak, diisolasi ataukah tidak. Tidak kemudian menghantam rata saja, pokoknya Anda tidak boleh masuk dengan alasan apapun karena hukumnya sudah menyatakan Anda tidak boleh masuk. Cara memandang hukum, cara untuk melaksanakan aturan hukum bukan seperti itu. Tetapi dengan kacamata Pancasila. Karena tujuannya adalah untuk membuat manusia menjadi sejahtera. Manusia tidak kena masalah gitu loh. Maka prakteknya di lapangan itu praktek yang benar-benar mampu untuk mengerti ini harus saya perlakukan seperti apa. Inilah yang menjadi masalah sehingga ini anak muda ini juga tidak salah, Pak Polisi ini juga tidak salah. Tetapi bagaimana kita mencermati secara baik untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, itulah yang paling penting. Satu menunjukkan arogansinya, yang satu juga arogansinya. Yang satu ingin menyoting untuk menyudutkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisinya juga jengkel. Kamu pokoknya tidak boleh masuk. Tidak akan ketemu titik temunya. Mereka tidak menempatkan dirinya sebagai manusia-manusia yang diberikan rahmat oleh Tuhan untuk dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan menyelesaikan masalah. Ini akhirnya apa? Mereka hanya seperti robot. Polisinya pun hanya seperti robot yang hanya mampu menalar bahwa kalian tidak boleh masuk di kota Surabaya. Selesai. Anak muda ini juga hanya seperti robot. Kalau kamu tidak boleh begitu, ya saya shooting. Ini adalah hal yang tidak patut dan tidak pantas di dalam praktek PPKM darurat yang dilaksanakan di semua tempat, di semua kota. Saya contohkan aja. Saya kemarin hari Minggu pulang karena saya itu keliling kota Semarang untuk melihat orang-orang yang kerja harian dan mereka tidak bisa makan minum atau tidak bisa bekerja karena ada PPKM. Setelah itu saya pulang, saya rencananya lewat tol, maka saya masuk tol dari mana? Dari Manyaran ya. Masuk tol, saya lurus harusnya keluar Jatingaleh. Anda bisa bayangkan enggak? Tol keluar Jatingaleh itu ditutup. Sedangkan pas saya masuk itu saya lihat tol yang keluar dari Manyaran yang saya masuk di daerah Kerapia itu juga ditutup, jadi tidak bisa masuk kota. Kaget saya, waduh, ini bisa pulang dah ini saya. Karena ditutup dan tidak ada polisinya. Kalau ada polisinya kan saya bisa berhenti, saya kasih tunjuk ini. Ditutup kok, tidak ada yang jaga. Untungnya apa? Ternyata di daerah atas itu saya langsung naik lurus, sampai di Undip ternyata untungnya Undip itu dibuka. Anda bisa bayangkan, saya yang orang Semarang saja kebingungan untuk bisa pulang ke rumah. Padahal apa? Habis melakukan aktivitas kemanusiaan. Ini menjadi masalah bagi kita semua. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu Polisi, Satpol PP, dan lain sebagainya yang melaksanakan tugas, melakukan pencekatan terhadap PPKM darurat. Tolong, segala sesuatunya itu adalah dalam rangka untuk melayani rakyat, melindungi rakyat, dan mengayomi rakyat. Oleh karena itu, tidak semua orang itu wajib untuk dipulangkan. Dilihat secara baik, dikawal secara baik dan diberikan jalan keluar yang terbaik sehingga keadilan dari aturan yang diperintahkan oleh pemerintah itu menjadi baik bagi semua orang, termasuk untuk membuat masyarakat tetap bisa hidup dan juga penyakit COVID ini tidak menular kemana-mana. Jadi marilah menggunakan Pancasila sebagai kacamata di dalam membaca setiap aturan hukum yang kita buat dan diperintahkan untuk kita laksanakan bersama-sama. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan di rumah Indonesia, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Polisi, Satpol PP, TNI yang telah melaksanakan tugas untuk menjaga kita semua. Rumah Pancasila, nambang keadilan hukum kita. Rumah Pancasila, lambang
bersatu